letak geografisnya sama. Hanya rentang waktu beberapa puluh tahun yang lalu, bebek saya dinikahkan umur 11 tahun. Dan itu banyak di kampung-kampung. Iya kan? Normal apa tidak di masa itu? Tapi untuk masa saat ini normal apa enggak? Sama sekali tidak. Dalam pikiran kita itu sama sekali tidak. Malah sampai dibuat undang-undang minimal usia pernikahan 18 tahun. Gak usah jauh-jauh kita ke Arab. Sudah. Gak usah jauh-jauh kita ke Arab. Di kampung dengan di kota saja. Kalau di kampung punya anak perempuan lewat umur 20 itu udah bingung orang tuanya kalau gak ada yang ngelamar. Itu sama-sama di negeri kita. Tapi di kota yang kemudian lebih terbuka pikirannya, umur 24, 25, bahkan 27 belum nikah, itu normal. Apalagi sampai mengejar karir. Sampai mengejar karir. Itu saja kita sudah punya gambaran bahwa kita tidak bisa menghukumi apalagi menghakimi apa yang terjadi di zaman Rasul menggunakan standar kita saat ini, menggunakan pikiran kita saat ini. Artinya banyak hal berbeda, bukan terutama, termasuk juga adalah seorang perempuan itu dikatakan dewasa, tandanya apa? Seorang perempuan itu dikatakan dewasa, tandanya dia bisa hamil, ya kan? Dia bisa hamil, sudah. Ya. Ya, ini teman-teman yang cowok-cowok sebenarnya pada caper. Sudah, saya percepat ya, karena waktunya singkat dan saya ambil poin-poin secara spesifik saja. Jadi perempuan itu dikatakan dewasa kalau dia bisa hamil. Hamil itu ditandai dengan apa? Menstruasi. Karena darah haid, menstruasi, kalau kita belajar anatomi tubuh, belajar biologi, itu kan sel telur yang gagal dibuahi. Akhirnya hancur kemudian keluar dan menjadilah darah haid. Rata-rata anak di samping itu menstruasi umur berapa? 9. Ya. Sudah begini aja. Itu faktornya beda-beda. Kalau teman-teman lihat di TikTok, ya kan, karena kita sudah. Karena sekarang kita berbicara sosial media, anak di kampung saya lulus SD atau kelas 6 SD itu masih bocil banget, belum tahu apa-apa. Kadang makan pentol itu masih sausnya ke baju-baju. Tapi coba kemudian anak kota, apalagi anak artis, kelas 6 SD, karena memang nutrisi berbeda, kemudian asupan gizi juga berbeda, pertumbuhannya juga berbeda. Itu kalau kelas 6 SD itu udah menarik perhatian, ya kan? Itu hanya pengaruh faktor nutrisi dan gizi yang masuk, dan banyak sekali faktor-faktor perbedaan yang lain. Makanya di zaman Rasul, Sayyidah Aisyah dinikahi oleh Rasul umur 7 itu normal, dan beliau tidak langsung kumpul ketika itu. Kumpul baru dengan Sayyidah Aisyah kapan? Ketika Sayyidah Aisyah dianggap dewasa. Dewasanya kapan? Umur 9 tahun, pada menstruasi pertamanya. Itu Rasul baru kumpul serumah dengan Sayyidah Aisyah. Dan yang tidak banyak diketahui, tradisi itu berbeda. Tradisi di Arab di zaman Rasul, apalagi dengan tradisi di Sampai. Tidak banyak tahu bahwa Sayyidah Aisyah sebelum dinikahi oleh Rasul sudah dilamar orang lain. Yang melamar Sayyidah Aisyah siapa? Jubair bin Mut'im. Tuh kan, normal banget ketika itu melamar anak usia 7 tahun. Jadi ketika ada narasi kakek-kakek menikahi anak di bawah umur, dia adalah pedofil, tunggu dulu, kita harus pasang badan di garda terdepan kita semua. Tapi poinnya bukan di situ. Saya kemudian tarik pada sebuah kejadian namanya ekspedisi Banil Mustalik. Banil Mustalik ketika itu Rasul berangkat perang sekitar tahun 5 atau 6 Hijriah waktu itu, mengajak serta Sayyidah Aisyah. Jadi kadang Rasul mengajak salah satu istri beliau ketika beliau keluar biar tahu aktivitasnya di luar rumah itu apa. Nah, dalam ekspedisi Banil Mustalik tersebut, alhamdulillah ekspedisi itu berhasil, umat Islam meraih kemenangan. Rasul bersama rombongan balik, cuma di tengah jalan Sayyidah Aisyah gelisah. Beliau kehilangan kalung di medan perang ketika itu. Akhirnya tanpa sepengetahuan Rasul, Sayyidah Aisyah balik mencari kalung tersebut. Dalam riwayat yang lain disebutkan itu bukan hilang, tapi ketinggalan waktu qabil hajat. Ketemu
ngejar lagi pasukan, udah nggak kekejar. Itu cowok-cowok yang dikejar ketika itu mereka pasukan laki-laki. Sayyidah Aisyah adalah seorang perempuan, kecapean, ada pohon rindang, angin sepoi-sepoi, beliau istirahat di bawah pohon ketiduran. Tidak lama setelah itu ternyata ada pasukan lain, seorang pemuda namanya Sofwan, dia juga ketinggalan. Riwayat lain mengatakan dia juga kehilangan barang, riwayat yang lain mengatakan dia pasukan sweeper, bagian melihat situasi paling belakang, dan dia pulangnya paling belakang. Ketika lewat di jalan yang sama dilewati Sayyidah Aisyah ketika itu, loh, kok ada perempuan tidur di bawah pohon. Ketika mendekat kaget, loh, ini ibu saya, istri Rasul adalah ibu bagi umat Islam. Gak berani mendekat, menjaga marwah dari Sayyidah Aisyah. Setelah Sayyidah Aisyah bangun, kemudian siap untuk berinteraksi ketika itu, Sofwan mendekat, kendaraannya dipersiapkan oleh Sofwan, tidak ada komunikasi verbal. Tidak ada ketika itu percakapan antara Sayyidah Aisyah dengan Sofwan. Sayyidah Aisyah pakai bahasa isyarat, dipersilahkan naik ke atas kendaraan. Sofwan bagian nuntun di depan, diantar Sayyidah Aisyah sampai kemudian bergabung dengan pasukan, gabung lagi dengan Rasulullah ketika itu. Cuma ada sedikit insiden. Insidennya apa? Insidennya sebelum Sayyidah Aisyah itu masuk ke rombongan kembali bersama Rasulullah, sempat dilihat oleh beberapa orang. Di antaranya Abdullah bin Ubay bin Salul. Lah, kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul ini dan teman-temannya buzzer, ya kan? Lah, ini bisa viral, ini bisa trending nih, bisa FYP nih kalau udah ada TikTok ketika itu. Ya. Langsung ketika itu dibikin isu skandal perselingkuhan antara Sayyidah Aisyah dengan Sofwan. Langsung diviralin, trending, bombastis, FYP ketika itu. Dari mulut ke mulut, dari telinga ke telinga. Kejadian itu begitu heboh, sekaligus mengguncang Rasulullah. Kenapa? Karena nyaris, bukan nyaris, mayoritas orang membicarakan itu betul-betul viral dan lama, sekitar 1 bulan. Riwayatin sampai 45 hari. Bayangkan, waktu selama itu Rasul menunggu pembelaan dari Allah lewat ayat Al-Quran gak turun-turun. Makanya Rasul juga terguncang, dan dalam tanda kutip terpengaruh atau tidak saya tidak tahu. Tapi yang pasti sikap Rasul berubah kepada Sayyidah Aisyah. Yang biasanya hangat sudah tidak hangat lagi, yang biasanya romantis tidak romantis lagi. Bahkan Sayyidah Aisyah jatuh sakit, minta izin pulang ke rumah Sayyidina Abu Bakar, dipersilakan pulang, dan Rasul tidak kumpul dengan Sayyidah Aisyah ketika itu. Bingung Rasulullah luar biasa, sampai minta saran kepada banyak sahabat, diantaranya Sayyidina Ali. Saya harus gimana, kata Rasulullah. Kenapa? Semua orang membicarakan istri saya selingkuh dengan Sofwan, selingkuh dengan Sofwan, selingkuh dengan Sofwan. Betul-betul membuat Rasul susah, resah, gelisah ketika itu. Itu Rasulullah. Ditunggu ayat malaikat Jibril nggak datang-datang. Maka Rasul ketika itu betul-betul terguncang. Sayyidah Aisyah apalagi, sampai ada riwayat mengatakan Sayyidah Aisyah 2 hari 2 malam nangis terus-terusan. Karena sikap Rasul juga berbeda, sepertinya Rasul juga terpengaruh. Itu anggapan Sayyidah Aisyah, sama-sama tidak tahu. Sama-sama tidak tahu. Waktu itu lah, lebih kemudian terguncang lagi. Sahabat saking kasihannya kepada Rasul itu nggak berani kasih saran apa-apa. Tapi Sayyidina Ali, karena Sayyidina Ali melihat Rasul ketika itu betul-betul berubah drastis sikapnya gara-gara fenomena ini, gara-gara peristiwa ini, sampai bilang kayak gini, Rasul, kalau peristiwa ini membuat engkau tidak bahagia, ini kan muaranya dari Sayyidah Aisyah, ceraikan saja Sayyidah Aisyah. Itu sampai kayak gitu, ya tambah galau Rasulullah. Istri yang begitu dicintai ternyata suruh cerai. Tapi ini Sayyidina Ali ketika itu memang pengen ngasih solusi, sekiranya Rasul tidak berkepanjangan seperti itu. Lalu apa yang terjadi? Turun ayat bahwa pembelaan dari Allah untuk Sayyidah Aisyah, bahwa segala tuduhan yang diviralkan oleh para buzzer ketika itu tidak berdasar dan itu hoax. Dan dalam pelajaran Khulasah Nurul Yakin pas 3 atau 4 ibtidaiyah dikasih judul Hadisul Ifki, kabar dusta. Rasul senang ketika datang kabar itu, langsung mendatangi Sayyidah Aisyah menyampaikan kabar itu. Ternyata Sayyidah Aisyah meskipun sudah ada kabar gembira, Rasul juga gembira, Sayyidah Aisyah masih ngambek. Wah, tapi jangan dipikirin, cewek begitu enggak. Udah dibela sama Allah tuh, ya kan? Udah dibela sama Allah, ternyata belum membuat Sayyidah Aisyah lega. Dan sikap Sayyidah Aisyah ketika itu kepada Rasul dingin masih, karena didiemin. Bayangkan 1 bulan didiemin oleh Rasul ketika itu. Jadi Rasul ketika datang bawa kabar gembira, Sayyidah Aisyah juga bersikap dingin, ngambek ketika itu.
Sampai Abu Bakar sang mertua, orang tuanya Sayyidah Aisyah ketika itu ikut turun tangan. Lalu apa jawaban Sayyidah Aisyah kepada Rasul? Sayyidah Aisyah bilang kepada Rasul, yang membela saya bukan engkau, yang membela saya adalah Allah. Masih nggak terima sama sikap Rasulullah ketika itu. Perempuan mah gitu ya kan. Sudah. Maksud dari kisah itu apa? Bayangkan, orang seperti Rasul saja bisa terguncang dan sikapnya bisa berubah kepada Sayyidah Aisyah gara-gara the power of viral, the power of FYP, the power of trending. Apalagi orang-orang yang pikirannya sekacau kita, orang-orang yang mudah seperti kita, mudah diarahkan ke kanan, mudah dibawa ke kiri, dan mudah diseret-seret, sangat mudah dipengaruhi oleh orang. Nah itulah kemudian the power of viral. Itu pertama. Sudah. Yang kedua, saya ambil poin-poin spesifik saja, tidak secara luas tentang Ahlussunnah wal Jamaah, tapi yang paling banyak menjadi fenomena. Seperti tadi yang disampaikan oleh Rais Ismail Al-Khalili tentang Ahlussunnah wal Jamaah terlebih dahulu, karena ini tentang Gensi Aswaja. Tapi saya mulai dari ini dulu. Sudah. Di zaman Sayyidina Umar, saya itu senang sejarah, ya kan? Makanya saya buka pakai cerita, karena teman-teman suka cerita biasanya. Di zaman Sayyidina Umar itu ada kejadian. Seandainya itu terjadi sekarang, biasa, normalisasi. Tapi karena terjadi di zaman Umar, itu heboh luar biasa. Ada seorang pemuda dan pemudi menikah. Setelah menikah, ya layaknya suami istri dia berkumpul satu rumah. Kumpul satu rumah, ya hamil. Suami istri hamil, semakin gede, umur 6 bulan, brojo, lahir anak. Nah, ini pemuda-pemudi menikah, umur 6 bulan, usia kehamilannya, lahir anak. Itu langsung viral gitu ya. Bayangin tuh. Kalau sekarang jangan 6 bulan, ya. Baru nikah 2 bulan ternyata udah punya anak. Karena nikah anaknya sudah ada. Ya gitu sekarang. Itu yang terjadi di zaman Umar geleng-geleng kepala paling. Tapi ini imajinasi liar saya ya kan, imajinasi liar. Mohon maaf. Tapi ini nggak ada. Ada min ziyadati ya kan. Ada min ziyadati. Mohon maaf. Jadi jangan dipotong ya video-video seperti ini ya kan. Umar nanti geleng-geleng kepala kata Pak Alin gitu kan. Nggak ada, riwayatnya tidak ada. Tapi saya coba berimajinasi. Saya senang berimajinasi. Jadi kejadian ada seorang pemuda dan pemudi menikah, hamil 6 bulan lahir anak, dan itu betul-betul viral. Sayyidina Umar bingung. Kenapa? Karena beliau seorang pemimpin zaman dulu. Makanya kalau kita baca Ahkamus Sultaniyah atau kalau di Sidoji itu pelajaran Silsilatul Tarikh Al-Khulafaur Rasyidun, itu pemimpin zaman dulu itu di samping pemimpin negara, dia juga pemimpin agama. Makanya disyaratkan seorang pemimpin itu punya kompetensi, kapabilitas dan kredibilitas di bidang agama. Sehingga ketika ada rakyat nanya ini hukumnya apa, bukan pelongo-pelongo, dia akan jawab hukumnya boleh, hukumnya tidak boleh. Itu dulu idealnya seperti itu. Ya, Sayyidina Umar karena ada fenomena ini seorang laki perempuan menikah 6 bulan punya anak, ini nggak bisa menghukumi. Kenapa? Sayyidina Umar belum menemukan jawabannya. Beliau penghafal Al-Quran. Akhirnya ngumpulin penghafal Al-Quran yang lain. Coba cari identifikasi di bagian mana. Ada nggak Al-Quran yang bisa kita jadikan tendensi? Ada nggak Al-Quran yang bisa kita jadikan justifikasi untuk mengekstrak sebuah hukum, menghadirkan sebuah hukum untuk menghukumi kasus ini? Ternyata para pakar Al-Quran pun yang mereka hafal semuanya itu tidak bisa memberikan jawaban. Coba cari di hadis, enggak nemu juga. Keterangan tentang durasi kehamilan itu tidak ditemukan di Al-Quran, nggak ada, di hadis nggak ada. Akhirnya pakai pendekatan apa? Setelah dikumpulin para pakar Al-Quran dan pakar hadis, mereka hafal semuanya. Ya udah, pakai adat, pakai kebiasaan. Biasanya perempuan hamil itu berapa bulan sih? Jadi itu kan kemudian menjadi konsep kaidah fikih di antaranya. Biasanya perempuan hamil itu ya 9 bulan. Ya kan? Tapi kan ada limit toleransi, lebih nggak masalah, kurang tapi jangan jauh-jauh amat. Kalau masih 8 bulan normal lah, 7 bulan masih bisa ditolerir. Kalau 6 bulan, wah ini nggak normal. Nikah 6 bulan punya anak. Nah karena kemudian pikiran para sahabat yang dikumpulkan ke arah situ, akhirnya diputuskan sebuah keputusan bahwa suami istri tadi itu sudah melakukan hubungan suami istri sebelum terjadinya pernikahan. Sehingga anaknya lahir setelah 6 bulan dan lahirnya normal, tidak prematur. Itu keputusan Sayyidina Umar. Berarti sudah terjadi persinahan sebelum ikatan pernikahan, tinggal eksekusi saja ketika itu.
belum dieksekusi, Sayyidina Ali datang. Dan Sayyidina Ali mengatakan, "Hei Umar, kamu salah. Keputusanmu ini salah fatal," kata Sayyidina Ali. Dan Sayyidina Ali kemudian menyatakan kepada Sayyidina Umar, Al-Quran itu loh melegitimasi bahwa kehamilan 6 bulan itu ada. Kaget Sayyidina Umar, beliau hafal Al-Quran, tapi ternyata gak nemu keterangan seperti yang dikatakan Sayyidina Ali. Apa ada Al-Quran versi lain? Ya kan? Loh enggak, soalnya kan ada Al-Quran versi Syiah. Yang punya versi lengkapnya adalah Sayyidina Ali. Apa ada versi lain Al-Quran? Enggak. Al-Quran loh menyatakan 6 bulan hamil itu mungkin, kata Sayyidina Ali. Buktikan ayat yang mana, kata Sayyidina Umar. Langsung dibaca ketika itu. Sebuah surat, ada surat Al-Baqarah, kemudian ada di tempat yang lain ada surat Al-Ahqaf. Satu surat dibaca, potongan ayatnya sambil potongan ayat pendek saja. Jadi sebuah keterangan yang menerangkan seorang perempuan itu begitu menyayangi anaknya, sehingga anak itu sudah seharusnya birrul walidain, sehingga seharusnya seorang anak itu berperilaku baik kepada ibunya. Kenapa? Karena seorang ibu itu hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Karena seorang ibu itu luar biasa perjuangannya ketika melahirkan anak, kemudian anak itu disusui, setelah disusui sampai disakit tidak disusui lagi, itu durasi waktunya panjang. Salasuna syahra. Salasuna syahra itu betul-betul melelahkan bagi seorang ibu. Makanya seorang anak harus berbakti dan berbuat baik kepada ibu. Sayyidina Umar juga tahu ayat itu, bahwa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra, 30 bulan. Yang diminta Sayyidina Umar mana? Justifikasimu bahwa 6 bulan hamil itu mungkin. Tunggu dulu, Sayyidina Ali belum selesai. Ternyata Sayyidina Ali membawa ayat yang lain, kemudian 2 ayat itu dikomparasikan. Ayat yang mana yang dibawa oleh Sayyidina Ali ketika itu? Sebuah ayat yang bunyinya seperti ini. Jadi setelah bawa ayat wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra, kemudian ada ayat tentang durasi waktu menyusui bagi seorang perempuan. Haulaini kamilaini liman arada ayyutimma. Al-Quran menggambarkan banyak orang itu ngerti kitab, tapi seperti kamathali himari yahmilu asfara. Makanya begini, kalau kita belajar Buayatul usul fikih di pelajaran sanawiyah di pondok pesantren Sibuki dan dilanjutkan di Aliyah, syarat seorang mujtahid itu bukan hafal Al-Quran ternyata. Dia hafal pun nggak masalah, tidak masalah. Tapi syarat seorang mujtahid, dia bisa dikatakan mujtahid, dia ngerti ayat-ayat hukum. Artinya dia punya semacam insting untuk mengidentifikasi ayat ini mengandung hukum apa tidak. Ternyata hafal pun Sayyidina Umar tidak menemukan ayat yang di situ teridentifikasi sebagai hukum minimal hamil. Ternyata Sayyidina Ali yang menemukan. Beliau punya insting lebih tajam untuk urusan ayat-ayat hukum daripada Sayyidina Umar. Dan syarat seorang mujtahid itu tidak harus hafal Al-Quran, tapi dia punya insting untuk mengidentifikasi ayat-ayat hukum dan mengekstrak hukum dari ayat-ayat tersebut. Hafal saja tidak cukup, apalagi nggak hafal, ya kan? Apalagi baca Al-Qurannya lewat terjemahan. Lasyama min babi aula, apalagi seperti itu. Ya, itu gambaran yang kedua. Kemudian yang ketiga, saya coba pakai penggambaran saja. Kemudian itu nanti lahir sikap dari kita. Ya, dijelaskan tadi tentang sosial media. Sosial media itu ibarat pisau bermata dua. Tapi kemudian ketika kita aswaja ini kita jadikan sebagai manhajul fikri, kita muncul dari pikiran. Dari pikiran itu kemudian akan tertelur menjadi manhajul qauli, cara kita berucap. Termasuk cara kita berucap adalah cara kita bersosial media dan cara kita bersosial di tengah masyarakat. Kemudian akan menjadi manhajul fikri kita. Jadi berangkat dari pikiran yang lapang, luas dan moderat, maka cara kita berucap juga nanti akan sendirinya akan menjadi moderat. Dan ketika kita sudah moderat cara berucap, maka cara bersikap kita juga akan menjadi moderat. Sudah di zaman Rasulullah ini saya cerita lagi. Ada sebuah klan paling berpengaruh di Madinah di antara 3 klan Yahudi. Namanya klan Yahudi Bani Quraidah. Bani Quraidah itu ketika perang Ahzab atau perang Khandaq, dia termasuk salah satu klan yang melanggar perjanjian dengan Rasul. Makanya banyak sekali perang terjadi di zaman Rasul itu bukan inisiatif awal, tidak, tapi sebagai bentuk respon. Jadi kalau banyak perang di zaman Rasul, ada perang istilahnya perang Ghazawat, Rasul ikut terjun langsung. Kemudian ada perang Syariah yang Rasul tidak ikut tapi mengirimkan delegasi. Kalau di total itu sampai 70 peperangan, dan itu pun terjadinya setelah Rasulullah hijrah.
10 tahun berada di Madinah, durasi waktunya nggak panjang, tapi perangnya begitu banyak. Itu lebih banyak karena bentuk respon, reaksi. Jadi bukan inisiatif awal. Bani Quraidah ini kurang ajar banget. Akhirnya Rasul pengen ngasih pelajaran. Disiapin pasukan ketika itu 3.000. Untuk apa? Datang ke Bani Quraidah yang ketika itu udah kabur dan mereka berlindung di balik benteng. Nah, Rasul berpesan kepada rombongan pasukan ini. Kata Rasulullah ketika itu, ini cepat berangkat, kata Rasul. Ada kata kunci cepat berangkat, al-isra. Kata kuncinya suruh cepat-cepat berangkat, khawatir mereka keburu kabur. Kemudian Rasul ketika itu ngasih pesan, la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Kalian jangan sholat asar kecuali nanti sholat asarnya di Bani Quraidah. Segera berangkat tuh rombongan yang disiapin oleh Rasul untuk ke Bani Quraidah, mau dikasih pelajaran karena mereka kurang ajar. Nah, ketika berangkat menuju tempat perlindungan Bani Quraidah yang mereka berada di balik benteng itu, mereka jalannya cepat sesuai dengan instruksi Rasulullah. Cuman ada sedikit meleset prediksi. Jalan udah cepat, prediksinya nanti kita pas sholat asar di Bani Quraidah. Ternyata tidak seperti itu, real kenyataan di lapangan. Bani Quraidahnya masih jauh, waktu asar masuk. Ketika waktu asar masuk, Bani Quraidahnya masih jauh, disitulah kemudian sahabat pecah jadi 2 kubu. Satu kubu mengatakan lanjut, kenapa? Perintah Rasul nih. Kita sholat asar di Bani Quraidah, padahal Bani Quraidahnya masih agak jauh. Lah, kata satu kubu yang itu jangan dipaksain. Kenapa? Kodok nanti kita. Kodok jadinya kenapa? Masih jauh. Ini estimasi waktunya kita nggak cukup perjalanan seperti ini. Nanti sholat asar di Bani Quraidah. Akhirnya satu kelompok sahabat tadi berangkat terus karena ikut perintah Rasul, bahkan dia merasa paling ikut Nabi karena sampai lapor nantinya kepada Rasulullah, merasa paling ikut Nabi dan dia sholat asar di Bani Quraidah. Ternyata betul, akhirnya fatal. Jadi sholatnya jadi kodok karena nyampe di sana udah 12 maghrib. Akhirnya sholat asarnya kodok di Bani Quraidah. Layaknya juga masih mikir, ini kalau dilanjutin kita kodok. Padahal Rasul juga menyuruh kita sholat harus fi waqtiha, harus ada di waktunya. Kemudian juga ada pertimbangan-pertimbangan lain tuh, ya kan? Afdalul ibadah as-sholatu fi awwali waqtiha, ibadah yang paling utama adalah sholat di awal waktu dan lain sebagainya. Nah, ini kan bingung kemudian lanjut apa enggak? Mau lanjut takut kodok, tapi mau sholat di sini ada perintah Rasul yang tekstual seperti tadi. Saya sholat asar nanti di Bani Quraidah. Akhirnya kemudian beberapa dalil itu dikumpulkan jadi satu. Kemudian coba dikompromikan. Begini barangkali. Rasul nyuruh sholat di Bani Quraidah itu adalah perintah kepada kita agar cepat-cepat berangkat, agar kita segera berangkat. Dan Rasul sudah mengestimasi kalau kita jalannya cepat, pas nanti asar di Bani Quraidah kita udah cepat kan, tapi meleset. Ya udah, kita pahami perintah Rasul sholat asar di Bani Quraidah itu sebagai perintah untuk jalan cepat dan kita udah taat, kita udah nurut, cuman meleset. Ya sekarang ada perintah Rasul yang lain yang harus kita amalkan, sholat ketika itu di tengah jalan, meskipun Bani Quraidahnya masih jauh. Udah, kejadian itu selesai, sebagian sholat di Bani Quraidah meskipun kotor, sebagian sholat di tengah jalan. Nah, ketika kembali semua kepada Rasulullah waktu itu, ternyata yang merasa paling ikut Nabi, yang merasa paling nurut itu lapor sama Rasul. Ini fenomenanya mirip kan sekarang, ya kan? Merasa paling ikut Rasulullah, lapor Rasul. Ini beberapa sahabat gak nurut sama sampean. Lah gak nurut gimana? Kan sampean nyuruh kita sholat di Bani Quraidah waktu itu sholat asarnya. Lah ini ada kelompok sahabat gak sholat di Bani Quraidah. Akhirnya sahabat yang dituduh gak nurut tadi itu juga klarifikasi kepada Rasul. Gak seperti itu Rasul. Kita itu juga mempertimbangkan situasi-situasi yang lain. Kalau kita maksain kita kodok. Dan panjenengan juga nyuruh kita sholat itu harus di waktunya. Jadi kita sholat meskipun belum nyampe di Bani Quraidah, dan kita memahami perintah sampean sholat di Bani Quraidah itu adalah perintah untuk jalan cepat. Kita udah cepat kok. Ya cuma meleset aja prediksinya gitu doang. Apa yang terjadi kemudian? Sahabat yang merasa paling ikut Nabi barangkali baper dibenarin sama Rasul, ternyata enggak kayak gitu. Rasul tidak menyalahkan kedua-duanya. Rasul tidak menyalahkan kedua-duanya, sehingga kalau kita baca kitabnya Syekh Zuhaili, ini urusan ijtihad. Ada yang mengatakan ijtihad itu semuanya ada dimensi kebenaran. Ada dimensi kebenaran. Ada juga yang mengatakan yang benar tetap satu, tapi yang salah itu tetap dapat pahala. Artinya begini, dua-duanya sama Rasul ketika itu dilegitimasi, nggak apa-apa, nggak masalah. Kenapa tidak masalah? Ya, karena ini ranah yang utama.
karena ini ranah yang multi interpretasi istilahnya, bisa diseret ke kanan, bisa diseret ke kiri. Ini ranah ijtihadi, ini ranah dzonni lah, itu maksudnya. Sehingga begini, mayoritas isi syariat itu bukan sesuatu yang sharihud dalalah, bukan sesuatu yang qat'iyud dalalah, tapi mayoritas itu ranahnya ijtihadi, dzonniyud dalalah. Artinya apa? Peluang perbedaan pendapat itu terbuka dengan luas seluas-luasnya. Selama itu ada cantolan dan ada ulama yang kemudian kredibel bisa dipertanggungjawabkan, kita sah-sah saja mengikuti itu. Dan inilah kemudian berkah utama kita untuk menjadi orang yang moderat. Artinya tidak mudah kemudian merasa paling benar, kemudian orang lain itu salah. Itu namanya pikiran sempit. Sempit itu kemudian yang akan melahirkan sikap-sikap apa? Sikap radikal, kata Rahul Ismail Al-Walidi tadi. Karena pikiran kita sempit, kan aneh saja gitu kan ya. Ikut kajian 3 kali, satu hadis yang dibahas kullu bid'atin dhalalah, itu bisa nyalahkan Ismail Al-Walidi yang sudah mondok di Tangerang. Makanya begini, semakin luas wawasan kita, semakin dalam ilmu kita, kita tidak akan mudah menyalahkan orang. Sama sekali tidak akan mudah menyalahkan orang. Itu diantara kunci kita bisa bersikap moderat. Makanya yang begitu elegan itu sikap dari Imam Syafi'i. Dawuh yang begitu melegenda sampai saat ini, legend betul dawuh itu. Kata Imam Syafi'i, beliau mengatakan roh'i shawabun. Boleh sih kita mengklaim merasa benar, itu boleh, tapi bukan harga mati, enggak. Roh'i shawabun, pendapat saya, menurut saya benar, itu pendapat saya, maklum kan, biasa, wajar, normal. Tapi ya tanilul khotob, bisa jadi salah. Waro'yu wairi, tapi pendapat yang lain selain saya, menurut saya itu salah. Waro'yu wairi khotobun, tapi yang tamilus shawab, tapi bisa jadi itu benar. Itu kata Imam Syafi'i. Makanya ada kejadian ketika itu yang kayak gini. Memang yang biasa baperan itu karena kita pikirannya sempit, wawasan kita sempit, dan kita kurang benci. Imam Syafi'i itu pernah berkunjung ke sebuah wilayah, dan wilayah itu mayoritas pengikutnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah pernah hidup di tempat itu, tapi sudah wafat. Imam Syafi'i itu nggak menjadi Imam Abu Hanifah. Beliau tidak berguru langsung kepada Imam Abu Hanifah, bergurunya kepada Imam Malik. Tapi beliau mengkomparasikan pikiran-pikiran Imam Abu Hanifah dengan pikiran Imam Malik ketika itu. Ketika beliau berkunjung, Imam Syafi'i sudah jadi ulama besar. Makanya sama masyarakat setempat ketika itu disuruh jadi imam sholat, di samping isi kajian-kajian keagamaan. Imam Syafi'i berangkat tidak sendirian, beliau teman-teman sebagian perempuan, kemudian ada yang pakai cadar. Kadang kan kita latah gitu kan, kadang kita latah urusan cadar seperti ini. Ya. Jadi yang nggak pakai cadar kemudian mengatakan yang pakai cadar itu sok, ya kan? Kemudian merasa oleh Islami, contoh. Dan itu kadang keluar dari para mubalik kita, dai-dai kita yang tanpa sadar, entah sadar atau tidak sadar itu diucapkan. Dan itu sama sekali tidak moderat, dan itu membuat kita tidak bisa betul. Ini urusan pilihan gitu kan. Malah kalau mau fair mengatakan yang pakai cadar itu lebih Syafi'i daripada yang tidak pakai cadar. Karena menurut Imam Syafi'i, jadi jangan dikatakan ya budaya Arab, tradisi Arab, sok ke Arab-Araban, Yaman, Tahrim dan lain sebagainya mau dibawa ke sini, tidak. Itu sebuah pilihan yang harus dihormati. Karena menurut Imam Syafi'i ya kan, kalau mau konsisten dengan Imam Syafi'i seharusnya teman-teman semuanya pakai cadar. Kenapa? Wajah dan telapak tangan, seluruh tubuh itu adalah bagian dari. Imam Syafi'i mengatakan kecuali dalam sholat, baru kemudian wajah dan telapak tangan itu bukan aurat. Ketika ya muslimah pengen konsisten mengambil pendapat ini, kan terserah caranya seperti apa. Cadar itu kan hanya sebagai wasilah, sarana untuk menutupi wajah, karena ingin komitmen mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i. Seandainya ada sarana lainnya nggak masalah, ya kan? Jangan cadarnya ini sekedar sarana. Barangkali mungkin ada pengganti yang lain, masker, barangkali ada topeng Ultraman, atau ada topeng Ultraman, atau ada helm full face
Yes, ya kan? Kemana-mana pakai helm, kenapa? Saya pengen ikut madhab Syafi'i, ya kan? Yang utama nggak apa-apa, tidak masalah, itu pilihan. Nah, mungkin sana yang paling fashionable di antaranya, mungkin yang paling nyaman dan sebagainya adalah pakai cadar. Jangan dikatakan ninja. Nah, begitu pun juga teman-teman yang pakai cadar, jangan merasa kemudian lebih Islami daripada teman-teman yang nggak pakai cadar. Hormati pilihan masing-masing. Hormati pilihan masing-masing. Yang nggak fair itu begini. Ketika contoh saya harga mati saya nggak mengucapkan selamat Natal. Bukan berarti kemudian saya tidak toleran, tidak, karena saya punya prinsip. Saya punya prinsip. Nah, gara-gara kemudian saya santri Sidogiri nggak mau mengucapkan selamat Natal, saya dikatakan nggak toleran. Nah, ketika kemudian saya dihujat dan dihakimi bahwa saya tidak toleran, secara langsung sebenarnya yang menuduh saya tidak toleran itu lebih tidak toleran. Kenapa? Karena dia tidak menghormati pilihan saya. Harusnya kalau dia punya prinsip boleh mengucapkan selamat Natal, silakan mengucapkan. Tapi hormati juga pilihan saya, yang saya punya pilihan tersendiri yang menurut saya lebih utama. Makanya saya ngambil yang kuat, yang kemudian tidak kuat saya gunakan untuk memaklumi orang lain. Ketika semua orang pikirannya tidak sempit seperti itu, semua pikiran terbuka, menghormati perbedaan dengan elegan, menyikapi perbedaan dengan elegan, harmoni pasti tercipta dalam segala aspek. Dalam bersikap, bukan dalam sikap, dalam berpikir. Pertama itu dari berpikir, kemudian dalam berucap, kemudian dalam bersikap, termasuk dalam bersosial media. Nantinya kita akan bersosial media dengan moderat. Kenapa? Pondasinya udah kebangun. Ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Kalau lebihnya, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.